Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Dalam video kali ini, saya Sri Julia Ningsih dari kelas Administrasi Bisnis 3D Politeknik Negeri Medan akan menjelaskan kepada kalian mengenai permintaan, penawaran, dan juga harga serta hubungan di antara ketiganya. Baiklah, langsung saja. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga, maka dapat dibuat grafik kurva permintaan. Analisis dalam bagian ini akan menerangkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dan pembentukan kurva permintaan. Permintaan masyarakat kepada sesuatu barang ditentukan oleh banyaknya faktor. Di antara faktor-faktor tersebut, yang terpenting adalah yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap suatu barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua adalah harga barang-barang lain. Harga antara suatu barang dengan berbagai jenis barang lainnya dapat dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama adalah barang pengganti. Suatu barang dinamakan barang pengganti kepada barang lainnya apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Contohnya adalah kopi dan teh. Orang yang suka minum teh selalu dapat menerima minuman kopi apabila teh tidak ada. Harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Sekiranya harga barang pengganti bertambah murah, maka barang yang digantikannya akan mengalami pengurangan dalam permintaannya. Dengan demikian, apabila harga kopi turun, maka permintaan terhadap teh akan berkurang. Yang kedua adalah barang pelengkap. Suatu barang dinamakan barang pelengkap apabila barang tersebut selalu digunakan bersama dengan barang lainnya. Contohnya adalah gula. Gula adalah barang pelengkap kepada kopi atau teh. Contoh lainnya adalah kaos baju sepak bola dengan sepatu sepak bola adalah contoh barang pelengkap. Yang ketiga adalah barang netral. Apabila dua macam barang tidak mempunyai hubungan yang rapat, maka perubahan terhadap permintaan salah satu barang tersebut tidak akan mempengaruhi permintaan barang yang lainnya. Contohnya adalah permintaan terhadap beras dan permintaan terhadap buku tulis. Beras dan buku tulis tidak mempunyai hubungan sama sekali, maka barang tersebut dinamakan barang netral. Yang ketiga adalah pendapatan para pembeli. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Berdasarkan kepada sifat perubahan permintaan yang berlaku, apabila pendapatan berubah tentang berbagai jenis barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Kalau pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan barang inferior akan berkurang. Contohnya adalah ubi kayu. Ubi kayu adalah salah satu contoh barang inferior pada pendapatan yang sangat rendah. Pada pendapatan yang sangat rendah, orang-orang mengkonsumsi ubi kayu sebagai pengganti beras atau makanan ringan. Kalau pendapatan meningkat, maka konsumen mempunyai kemampuan untuk membeli barang makanan lain dan mengurangi konsumsi terhadap ubi kayu. Yang kedua adalah barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya adalah makanan dan pakaian yang utama. Perbelanjaan seperti ini tidak berubah walaupun pendapatan akan meningkat. Yang ketiga adalah barang normal. Suatu barang dinamakan barang normal apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan dari pendapatan. Contohnya adalah pakaian, sepatu, peralatan rumah tangga, dan berbagai jenis makanan lainnya. Barang-barang seperti ini, permintaannya akan mengalami kenaikan kalau pendapatan para pembeli itu bertambah.
yang diakibatkan oleh dua faktor, yaitu pertambahan pendapatan menambah kemampuan untuk membeli lebih banyak barang dan menukar konsumsinya yang lebih baik kualitasnya. Yang keempat adalah barang mewah, jenis-jenis barang yang dibeli orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi. Contohnya adalah emas, intan, dan mobil sedan. Biasanya barang-barang tersebut baru bisa dibeli oleh masyarakat setelah mereka dapat memenuhi kebutuhan yang pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Yang keempat adalah distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan masyarakat besarnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya. Misalnya, jika pemerintah menaikkan pajak terhadap orang-orang kaya, kemudian menggunakan hasil pajak untuk menaikkan pendapatan pekerja yang bergaji rendah, maka corak permintaan terhadap berbagai barang akan mengalami perubahan. Barang-barang yang digunakan oleh orang kaya akan berkurang permintaannya, dan barang yang digunakan oleh orang yang berpendapatan rendah akan mengalami kenaikan permintaannya. Yang kelima adalah citra rasa masyarakat. Citra rasa mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli suatu barang. Contohnya, pada tahun 1960-an sedikit orang suka menggunakan mobil buatan Jepang. Semenjak 1970-an, mobil buatan Jepang semakin populer dan banyak digunakan oleh orang-orang. Akibatnya, permintaan terhadap mobil buatan Amerika dan Eropa sangat merosot permintaannya. Contoh ini menggambarkan bagaimana perubahan cita rasa masyarakat dapat mempengaruhi permintaan berbagai jenis barang. Yang keenam adalah jumlah penduduk. Pertambahan penduduk tidak sendirinya menyebabkan pertambahan permintaan, tetapi harus diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Dengan demikian, lebih banyak orang yang menerima pendapatan akan menambah daya beli atau permintaan dalam masyarakat. Yang ketujuh adalah ekspektasi tentang masa depan. Perubahan yang diramalkan mengenai keadaan pada masa yang akan datang dapat mempengaruhi jumlah permintaan. Misalnya, ramalan para konsumen bahwa harga-harga akan menjadi naik pada masa depan akan mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak barang pada masa ini untuk menghemat pengeluaran pada masa yang akan datang. Setelah mengetahui faktor-faktor penentu permintaan, selanjutnya perlu diketahui juga mengenai kurva permintaan. Kurva permintaan dibuat dengan menggunakan data dari daftar permintaan. Daftar permintaan ialah salah satu tabel yang isinya tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Contoh dari daftar permintaan adalah gambar tabel di samping. Dalam tabel tersebut digambarkan tentang permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkatan harga. Dalam gambaran itu jelas sekali ditunjukkan bahwa makin tinggi harga buku tulis, maka makin sedikit jumlah buku tulis yang diminta. Dan sebaliknya, semakin rendah harga, akan semakin banyak buku tulis yang diminta. Pada harga 5.000, hanya 200 buku tulis yang akan dibeli. Sedangkan pada harga 1.000, ternyata sebanyak 1.300 buku tulis akan dibeli. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara hubungan harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta para pembeli. Gambar di samping adalah contoh dari kurva permintaan, berdasarkan data dari daftar permintaan sebelumnya. Dalam gambar pada kurva permintaan terdapat 5 titik, yaitu P, Q, R, S, dan T. Masing-masing titik menggambarkan keadaan yang berbeda. Sebagai contoh, dalam tabel keadaan P menggambarkan bahwa pada harga 5.000, jumlah buku tulis yang akan dibeli adalah 200. Dalam titik P juga menggambarkan keadaan seperti itu. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini karena sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta mempunyai sifat hubungan yang terbalik. Kalau salah satu variabel naik, maka variabel yang lainnya akan turun. Dalam analisis perlu dibedakan antara kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, kurva permintaan dari berbagai individu dalam pasar harus dijumlahkan. Dalam tabel dimisalkan hanya terdapat 2 individu dalam pasar buku tulis, yaitu Ali dan juga Badu.
Dalam tabel tersebut digambarkan permintaan Ali dan Badu terhadap buku tulis pada harga di antara 5.000 dan juga 1.000. Permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan banyak barang yang diminta oleh Ali dan juga Badu. Berdasarkan data dalam tabel dapat dibuat juga kurva permintaan terhadap buku tulis Ali dan Badu di pasar. Kurva permintaan tersebut dapat dilihat pada gambar, yaitu ada kurva DA adalah kurva permintaan dari Ali, sedangkan DB adalah kurva permintaan dari Badu. Apabila dijumlahkan, diperoleh kurva permintaan pasar, yaitu DD. Kurva permintaan akan bergerak ke kanan atau juga kiri. Kita akan menganalisis, dimisalkan bahwa pendapatan para pembeli mengalami kenaikan. Apabila faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan, keadaan seperti ini akan digambarkan oleh perpindahan kurva permintaan dari kurva DD menjadi D1. Titik A menggambarkan pada harga P jumlah yang diminta adalah Q. Titik A1 menggambarkan bahwa pada harga P jumlah yang diminta adalah Q1. Dapat dilihat bahwa Q1 lebih besar dari Q. Berarti kenaikan pendapatan menyebabkan pada harga P permintaan bertambah besar. Contoh ini menunjukkan bahwa apabila kurva permintaan bergerak ke sebelah kanan, maka perpindahan itu menjadi pertambahan dalam permintaan. Sebaliknya, pergeseran kurva permintaan ke sebelah kiri misalnya menjadi D2, berarti permintaan telah berkurang. Selanjutnya, pembahasan kita adalah mengenai teori, kurva, dan penentu penawaran. Karena permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan. Itulah pengertian dari penawaran. Hukum penawaran menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga sesuatu barang dan juga jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Faktor penentu penawaran yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Harga merupakan sesuatu yang sangat penting atau sangat dipandang dalam menentukan penawaran. Oleh sebab itu, teori penawaran terutama akan menunjukkan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkatan harga dengan jumlah barang yang akan ditawarkan. Faktor yang kedua adalah harga barang lain. Telah diterangkan dalam pembahasan teori permintaan sebelumnya bahwa barang-barang ada yang saling bersaingan atau disebut sebagai barang pengganti dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang-barang seperti ini dapat menimbulkan pengaruh yang sangat penting dalam menentukan penawaran sesuatu barang di pasar. Faktor yang ketiga adalah biaya untuk memperoleh faktor produksi. Biaya faktor-faktor produksi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan juga efisiensi, maka kenaikan harga faktor-faktor produksi akan menaikkan biaya produksi. Contohnya di beberapa perusahaan, kenaikan pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi menyebabkan biaya produksi melebihi hasil penjualannya, sehingga perusahaan tersebut dapat mengalami kerugian dan juga menimbulkan penutupan usaha sehingga jumlah penawaran barang menjadi berkurang. Di perusahaan lainnya, kenaikan harga faktor-faktor produksi dapat mengurangi keuntungan sehingga membuat perusahaan pindah ke usaha lain. Tindakan ini dapat mempengaruhi penawaran sehingga penawaran menjadi berkurang dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang pesat di berbagai negara terutama disebabkan oleh penggunaan teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi telah dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru. Dalam hubungannya dengan penawaran, suatu barang dengan kemajuan teknologi menimbulkan dua efek. Yang pertama adalah produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan biaya produksi menjadi semakin lebih murah.
Dengan demikian, keuntungan menjadi bertambah tinggi. Berdasarkan kepada kedua akibat ini, dapatlah disimpulkan bahwa kemajuan teknologi cenderung untuk menimbulkan kenaikan penawaran. Daftar penawaran adalah suatu gambaran mengenai jumlah penawaran suatu barang pada berbagai tingkat harga. Gambaran tersebut ditunjukkan dalam sebuah tabel. Contoh dalam tabel menunjukkan penawaran buku tulis yang di dalam suatu pasar. Sekiranya harga buku tulis adalah 5.000, maka para penjual akan menawarkan sebanyak 900 buku tulis. Jumlah yang akan ditawarkan menjadi semakin sedikit pada harga yang lebih rendah. Pada harga 1.000, para penjual hanya bersedia menawarkan 100 buku tulis. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam menganalisis kurva penawaran, perlu dibedakan di antara dua pengertian, yaitu yang pertama adalah penawaran dan juga jumlah barang yang ditawarkan. Dalam analisis ekonomi itu sendiri, penawaran berarti keseluruhan daripada kurva penawaran. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga. Umumnya, kurva penawaran menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Arah pergerakannya berlawanan dengan arah pergerakan kurva dari permintaan. Hal ini terjadi karena terdapat hubungan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga, makin banyak jumlah yang akan ditawarkan. Seperti halnya dengan dalam analisis mengenai permintaan, dalam analisis mengenai penawaran juga perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva dan juga pergeseran kurva penawaran itu sendiri. Berlakunya perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga itu sendiri menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Misalkan, awalnya kurva penawaran adalah SS. Titik A menggambarkan bahwa pada waktu harga P, jumlah barang yang ditawarkan adalah titik Q. Sekiranya harga turun menjadi titik P1, hubungan di antara barang dan juga jumlah barang yang ditawarkan pindah ke titik B. Ini berarti sekarang jumlah yang ditawarkan hanyalah sebanyak Q1. Perubahan ini menggambarkan gerakan sepanjang kurva penawaran. Perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat pula berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. Contohnya pergeseran dari titik S menjadi titik S1 atau titik S2, menggambarkan perubahan dari penawaran itu sendiri. Gambar itu menunjukkan pergeseran kurva penawaran dari titik S menjadi titik S1, menyebabkan jumlah yang ditawarkan bertambah dari Q menjadi Q2, walaupun harganya tetap sebesar P. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik A1. Pergeseran S menjadi S2 menggambarkan pengurangan dari penawaran. Sebagai akibat dari pergeseran tersebut, seperti ditunjukkan oleh titik A2. Pada harga P, sekarang hanya sebanyak Q3 uang yang ditawarkan oleh para penjual, berbanding dengan sebanyak Q sebelum ia bergeser. Harga suatu barang dan juga jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan secara serentak, perlu dianalisis terlebih dahulu permintaan dan juga penawaran terhadap suatu barang tertentu yang ada di pasar. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh para pembeli. Dengan demikian, harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menunjukkan keseimbangan itu sendiri. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan angka. Yang kedua adalah dengan menggunakan grafik, yaitu kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Yang ketiga adalah dengan menentukan keseimbangan secara sistematis. Dalam tabel dapat dibandingkan permintaan dan juga penawaran buku tulis pada berbagai tingkatan harga. Ternyata di dalam tabel tersebut terdapat 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan kelebihan penawaran, yaitu jumlah yang ditawarkan oleh pasar melebihi dari yang diminta oleh para pembeli.
Keadaan ini berlaku apabila harga melebihi dari Rp3.000. Pada tingkat harga sebesar Rp3.000 yang berlaku adalah keadaan keseimbangan, yaitu pada harga tersebut jumlah yang ditawarkan oleh para penjual sama dengan yang diinginkan oleh para pembeli. Keadaan yang ketiga adalah kelebihan permintaan, yaitu jumlah yang diminta oleh para pembeli melebihi dari apa yang ditawarkan ke para penjual, yaitu pada waktu harga kurang dari Rp3.000. Selanjutnya secara grafik. Kurva DD menggambarkan permintaan buku tulis dan kurva S menggambarkan penawaran buku tulis berdasarkan angka dari permintaan dan juga penawaran tabel di tabel sebelumnya. Pada harga di atas Rp3.000, kurva penawaran berada di sebelah kanan kurva permintaan. Berarti penawaran melebihi permintaan. Keadaan ini disebut tidak stabil dan harga akan mengalami penurunan. Pada harga di bawah Rp3.000, kurva permintaan berada di sebelah kanan kurva penawaran. Berarti permintaan melebihi dari penawaran. Maka harga menjadi tidak stabil, yaitu cenderung untuk mengalami kenaikan. Pada harga Rp3.000, kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan, yaitu di titik E. Perpotongan ini berarti permintaan sama dengan penawaran. Dan dengan demikian, keadaan keseimbangan pada saat Rp3.000 pun tercapai. Selanjutnya mengenai perubahan-perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan ataupun juga penawaran. Perubahan ini akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Terdapat 4 kemungkinan perubahan ataupun pergeseran kurva permintaan dan juga kurva penawaran, yaitu yang pertama adalah permintaan bertambah, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Yang kedua adalah permintaan berkurang, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Yang ketiga adalah penawaran bertambah, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Yang keempat adalah penawaran berkurang, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Perubahan kasus yang pertama adalah efek pertambahan permintaan. Ini menyebabkan kurva permintaan bergeser ke arah kanan, yaitu dari D menjadi D1. Hal ini menggambarkan berlakunya pertambahan permintaan, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh grafik gambar di samping. Perubahan ini menyebabkan keadaan keseimbangan pindah dari E menjadi E1. Perpindahan ini mewujudkan bahwa kenaikan permintaan menyebabkan harga naik dari P ke P1 dan barang yang diperjualbelikan bertambah dari Q menjadi Q1. Selanjutnya, perubahan yang kedua adalah efek pertambahan penawaran. Dalam grafik gambar di samping ditunjukkan kurva penawaran bergeser dari titik S menjadi S1 dan perubahan ini menandakan bahwa penawaran telah bertambah. Kenaikan penawaran ini menyebabkan keadaan keseimbangan berubah dari E menjadi titik E1. Berarti harga turun juga dari P menjadi P1 dan jumlah yang diperjualbelikan bertambah dari Q menjadi Q1. Berdasarkan efek pertambahan penawaran dan juga permintaan, dapat disimpulkan bahwa pengurangan permintaan maka membuat kurva permintaan bergeser ke kiri, menyebabkan harga turun dan juga jumlah barang yang diperjualbelikan akan berkurang. Sedangkan pengurangan penawaran membuat kurva penawaran bergeser ke kiri, menyebabkan harga naik dan jumlah barang yang diperjualbelikan menjadi berkurang. Sebagai contoh dalam menganalisis perubahan serentak, dimisalkan permintaan dan penawaran sama-sama mengalami pertambahan. Akibatnya akan ditunjukkan oleh gambar. Mulanya permintaan adalah D, sedangkan penawaran ditunjukkan oleh kurva S. Dengan demikian, keseimbangan yang dicapai berada pada titik E. Berarti tingkat harga mencapai P dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Pada masa berikutnya, penawaran bertambah menjadi S1 dan jadi serentak dengan perubahan ini permintaan juga mengalami kenaikan. Sekarang menjadi D1. Dalam grafik digambarkan tingkat perubahan permintaan adalah lebih besar dan tingkat perubahan penawaran juga lebih besar. Perubahan seperti itu ternyata mengakibatkan yang pertama adalah harga naik dari P menjadi P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan bertambah dari Q menjadi Q1. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai permintaan, penawaran, dan juga harga serta hubungan ketiganya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika teman-teman ingin memberikan saran ataupun kritik kepada saya bisa komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
Saya Sri Julianingsi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.